Tapi ini menjelaskan tentang validasi model. Validasi, jadi kalau kalian dengar kata validasi berarti dia berkaitan erat dengan model, dengan proses, model, proses. Tapi kalau kalian mendengar kata apa namanya verifikasi, berarti apa namanya ya yang belum absen nanti aja ya. Kalau kalian mendengar kata verifikasi berarti itu berkaitan dengan prediksi. Prediksi. Kalau validasi berarti berkaitan dengan model, proses. Oke, jadi dalam model ya, yang dipakai di analisis perubahan iklim oleh IPCC ya, dengan CMIP ya, Climate Model Intercomparison Project. Jadi yang dibandingkan, yang divalidasi adalah dengan observasinya adalah suhu rata-rata, kemudian awan, kemudian radiasi, kemudian presipitasi, kemudian ada lagi transport panas ya, suhu dan segala macamnya ya. Termasuk lapisan es. Termasuk lapisan es. Yang ini ada di bagian di analisis perubahan iklim ya. Analisis perubahan iklim. Kemudian target ini ya, sekarang kita akan menjelaskan tentang validasi, kemudian berbagai jenis validasi ya, kemudian mendiskusikan sejauh mana kapabilitas dari simulasi iklim masa depan ya, atau proyeksi, kemudian memberikan contoh aspek iklim yang disimulasikan dengan baik dan mana yang kurang realistik di dalam GCM khususnya. Jadi jenis-jenis validasi ya, atau evaluasi model. Yang pertama adalah levelnya ya, levelnya apakah dia couple dari laut, darat, udara ya, atau hanya atmosfer aja ya, atau hanya laut aja. Kemudian sulit untuk mengidentifikasi sumber masalah kompleksitas yang tinggi ya. Jadi kalau dalam coupled model kita sulit mengetahui sumber masalahnya di mana gitu. Karena kalau validasi ini yang kita setting adalah prosesnya biasanya. Parametrisasinya kita ubah kalau di WRF ya. Ketika kita mau memvalidasi model ya, kita membuat model itu menghasilkan semirip mungkin yang sudah kenyataan yang sudah berlalu gitu. Kemudian bagaimana skill untuk iklim saat ini terkait dengan skill untuk proyeksi iklim masa depan. Jadi kalau kalian punya melihat data-data proyeksi ya, dia kan punya periode yang sudah berlalu ya, namanya periode baseline, kemudian punya periode yang akan datang, namanya ya periode proyeksi ya. Fokus utamanya adalah ya, yang pertama adalah fokus pada proses yang paling relevan untuk perubahan iklim. Contohnya termasuk ada si ice albedo effect ya, kemudian efek-efek albedo yang lainnya yang akan menambah dari efek rumah kaca ya. Kemudian ada juga cloud cover. Itu juga disetting pada awal pembuatan model ini ya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan anggota ensemble ya, untuk secara statistik menentukan hubungan antara simulasi iklim, kemudian sensitivitasnya, misalnya siklus suhu musiman, sensitivitas iklim. Jadi ada juga yang menggunakan ensemble member. Ensemble member. Beberapa penelitian mengemukakan bahwa simulasi pembobotan sesuai dengan skill variabel iklim saat ini yang relevan ya, mempersempit penyebaran untuk simulasi perubahan iklim masa depan. Jadi model dengan error suhu yang kecil saat ini menunjukkan simulasi perubahan suhu masa depan yang relatif besar. Jadi model yang paling mendekati dengan observasi ya hasil proyeksinya itu perubahan suhu masa depannya itu sangat besar. Jadi gitu. Jadi kalau ketika kita mau
membuat proyeksi ya, proyeksi itu kan nggak bisa divalidasi ya. Cuman bisa dilihat baseline-nya, baseline-nya mendekati kenyataan nggak. Kalau mendekati kenyataan ya langsung dipakai, kalau dia agak jauh ya kita harus koreksi. Ya, jadi kalau kita memiliki sebuah model ya, dari baseline-nya kita koreksi, maka proyeksinya tuh udah otomatis akan terkoreksi. Walaupun memang belum bisa diverifikasi ya, kan di ke depan ya. Belum bisa, yang bisa kita validasi dulu yang sudah berlalu ya. Yang sudah berlalu. Validasi model ya, jadi yang membedakan antara simulasi dan observasi seharusnya tidak dipertimbangkan secara signifikan dalam variabilitas internal yang tidak dapat diprediksi ya. Jadi memang nilai-nilai simpangan itu ya memang sewajarnya namanya simulasi nggak akan terrecord ya, nggak akan terikuti dengan baik gitu. Tapi yang minimal dia mendekati kenyataan. Jadi respon yang diharapkan untuk perbedaan ya dalam forcing, misalnya pengamatan untuk abad 20 dibandingkan dengan simulasi praindustri ya. Jadi ada ketika sebelum 1700 ya. Jadi sebelum ditemukannya mesin uap sudah ada record ya. Kemudian kita lihat validasinya dengan GCM yang sudah dibuat. Nah, apakah mendekati atau tidak? Kemudian itu juga sebenarnya dalam pengamatan juga ada ketidakpastian ya dari error sendiri ya dalam pengamatan. Jadi memang tidak dapat dikatakan bahwa sebenarnya pengamatan itu ya sangat tepat ya, enggak ya, karena dia punya ketidakpastian sendiri. Setelah divalidasi kemudian ada errornya, kita melihat apakah model itu baik atau tidak. Yang kita lakukan selanjutnya apa? Kita menyetel model. Apa yang disetel? Parameter. Parameternya disetel. Gitu ya. Jadi disetel parameternya. Oke. Syaratnya apa? Yang pertama adalah kendala berdasarkan pengamatan maksudnya tidak dapat diatasi. Kendala-kendala yang kendala-kendala yang didapat ya, atau error selisih dapat dari pengamatan itu nggak dapat diatasi dengan cara koreksi model terlalu besar, errornya terlalu besar, maka harus disetel parameternya. Kemudian degree of freedom ya dari parameter yang dapat disetel kurang dari derajat kebebasan dalam observasi yang digunakan untuk validasi model. Ya, jadi degree of freedom itu maksudnya derajat kebebasan ya, artinya adalah apa namanya ya, simpangannya itu ya, yang parameter yang dapat disetel itu ya, itu harus lebih kecil daripada yang observasinya. Kalau lebih besar dari observasi nggak bisa. Simpangannya itu harus lebih kecil daripada observasi. Parameternya apa tergantung nanti parameternya apa yang mau kita lihat. Kemudian validasi suhu permukaan ya. Relevan karena simulasi akurat membutuhkan pola spasial yang realistis dari budget radiasi atau dari radiation budget ya. Yang dipengaruhi oleh awan, kemudian transport energi ya, sirkulasi atmosfer dan laut. Kemudian siklus tahunan dan diurnal diatur oleh perubahan musiman dan diurnal dalam faktor-faktor ini ya, serta penyimpanan energi di lapisan permukaan laut ya, lapisan permukaan laut dan permukaan laut atau subsurface dan sea surface. Contohnya gimana? Contohnya saat validasi ya seperti ini ya. Ini adalah error daripada multimodel, mean error pada suhu tahunan AR4 GCM. GCM yang dikerjakan pada saat pembuatan laporan AR4. Kita kan kemarin kan bahas AR5. Sebentar lagi akan keluar AR6 tahun depan. Ini adalah errornya, mean error. Mean error itu berarti error di rata-rata. Yang sering kita sebut dengan bias. Makanya di sini ada bias. Bias itu mean error. Bias itu mean error. Kalau dia positif, itu artinya dia overestimate.
Modelnya itu memodelkan terlalu besar. Kalau dia negatif itu dia underestimate. Artinya memodelkan terlalu kecil. Di sini bisa kita lihat yang errornya paling besar ya ada di sini nih. Bias positif terbesar ya. Jadi si model itu overestimate. Mengatakan bahwa lebih hangat pada periode 80 sampai 99 di daerah kutub selatan ya, atau di daerah Antartik lebih hangat. Padahal kenyataannya observasinya lebih dingin. Kemudian sebaliknya underestimate paling besar ada di sini dan di sini ya. Ya di teluk-teluknya Antartik. Kemudian di Eropa Utara, Skandinavia. Skandinavia dimodelkan mengalami atau dimodelkan dengan suhu yang lebih dingin daripada kenyataannya. Jadi kenyataannya lebih hangat. Sementara di Indonesia gimana? Di Indonesia juga sedikit overestimate nih, nggak banyak tapi sedikit aja. Nggak terlalu banyak ya. Kemudian sisanya di Afrika underestimate. Jadi kenyataannya lebih panas. Kalau di Indonesia kenyataannya lebih dingin. Overestimate berarti kenyataannya lebih dingin. Ih, berani turun nego dia. Jadi ini adalah temperatur. Jadi ada cold bias. Kita bisa lihat di sini rata-rata di daratan itu cold bias. Cold bias itu artinya dia underestimate. Dia mensimulasikan suhu yang lebih dingin daripada kenyataannya. Kenyataannya lebih panas. Sementara warm bias ada di laut. Mensimulasikan suhu yang overestimate. Lebih panas daripada kenyataannya. Gitu ya. Jadi kalau dilihat ada pattern correlation itu 0,98 ya. Sebenarnya korelasinya bagus. Bagus korelasinya. Artinya ketika dia memanas antar tahun ya dia juga memanas. Kalau ketika dia mendingin mendingin. Cuman memang ada errornya aja. Nah ini yang dinamakan dengan validasi model. Ini akan kita lakukan di analisis perubahan iklim. Jadi di validasi kita lihat. Makanya kemarin kan kita kan nyoba ya. Udah download datanya kita coba ya. Kita akan coba lagi dengan data-data yang lainnya ya. Kemudian ini adalah multi model mean error ya. Kalau multi model berarti dia ensemble, banyak modelnya. Digabungin kemudian diselisihkan dengan observasi. Kemudian di rata-rata ketemulah mean error. Ya. Jadi menurut mean error yang era interim ya ini adalah salah satu model output ECMWF ya. Kalau ini menurut CRU. CMIP sorry, CMIP. CRU ini adalah data observasinya. Kalau ini data model ini modelnya namanya era interim. Era interim. Kalau kita lihat di sini ya, multimodal mean surface temperature ini adalah data dari modelnya ya, simulasi modelnya ya. Simulasikan suhunya. Kemudian yang B adalah multimodal mean bias. Multimodal mean bias. Mean bias itu ya mean error itu ya. Jangan bingung ya, mean bias ya. Mean bias, mean error, bias sama dengan mean error ya. Jangan bingung. Sama aja. Sama aja. Ini kita lihat biasnya itu ya. Biasnya itu dia banyak yang overestimate masih didominasi di laut. Di daratan masih didominasi underestimate. Berarti kenyataannya lebih panas ya. Kemudian dia overestimate terbesar ada di sini ya, di Amerika Selatan ya, yang daerah Chili, kemudian ini di daerah Afrika bagian barat, yang selatan ya, mau ke selatan juga ya. Kemudian ada di perairan Antartik ya. Kemudian yang underestimate di Skandinavia, kemudian di Arktik, dan beberapa di teluk-teluk Antartik. Kemudian ini adalah MAE, mean absolute error. Mean absolute error. Dia tidak ada negatifnya karena absolut. Jadi errornya dibikin absolut kemudian di rata-rata.
Kita lihat bahwa di Indonesia mean absolute errornya kecil, agak-agak pucat keputihan ini. Ya. Terakhir saya golek Win. Kecil artinya. Yang paling besar di mana? Yang paling besar ada di Arktik, di Skandinavia ya. Kemudian ada di Antartik. Kemudian ada di daerah pegunungan Himalaya ini juga agak besar. Kemudian di Sahara, kemudian di Semenanjung Arab, Amerika bagian barat, kemudian Afrika bagian barat. Kalau di Indonesia berarti nanti kalau kalian memakai era entering ya memang errornya sedikit. Error sedikit. Kemudian mean reanalysis inkonsistensi ya. Jadi inkonsistensi semakin tinggi berarti konsistensinya semakin buruk. Ya ini. Ya ini juga saya belum tahu nih rumusnya apa nih, mean reanalysis inkonsistensi. Tapi di Indonesia yang jelas konsisten ya. Lebih ke konsisten ya. Yang paling rendah adalah yang ada di sini, di Antartik. Ya ini ngerjainnya pakai apa ya? Pakai biasa, pakai grad saja ya. Bisa. Atau pakai kalau ini gambarnya dari NCL ya. Grad, kemudian pakai R, kemudian pakai MATLAB semua bisa ya. Kemudian root mean square error, RMSE. RMSE. Kalau dilihat-lihat di Indonesia gimana? Di Indonesia cukup rendah lah, 1 sampai 2. Sampai 2. Yang paling buruk mana ya? Sekali lagi ada di Arktik dan Antartik. Berarti model-model ini cukup bagus di daerah-daerah ini nih. Nah, ini ada subtropik bagian utara ya. Tapi di lautnya sayangnya, di daratnya dia jelek ya. Yang lebih buruk dari Indonesia ya. Kecuali Amerika ini yang bagus ya. Ini Eropa bagian selatan bagus. Nah, Eropa bagian utara Skandinavia ini udah kurang baik ya. Gue minta. Ini adalah model dari AR4 ya. GCM yang dipakai pada assessment report 4 AR4 ya. Dia menjelaskan bahwa ice margin in both hemisphere, berarti ada margin error yang besar di memodelkan lapisan es di utara dan selatan. Kemudian ini adalah multimodal mean error ya atau ensemble error ya. Jadi annual temperature cycle ya. Standard deviation dia AR4 GCM oke. Bulanan ya, ini bulanan ya, dari bulanan. Di Indonesia lagi-lagi lumayan ya. Dia 0 sampai 0,5 ya. Mean errornya ya lumayan lah. Biasnya masih overestimate. Kenyataannya lebih dingin ya. Tapi nggak banyak ya. Sementara di daerah-daerah Siberia ya ini masih underestimate, berarti ada di sini kurang bisa memodelkan suhu di sini ya. Kemudian sekali lagi di Jazirah Arab, kemudian di Skandinavia juga beda. Tapi di Indonesia bagus. Lumayan. Kemudian ini adalah seasonality. Seasonality itu maksudnya ya kalau dia nggak JJA ya DJF gitu. Dilihat, digabung dulu baru di-errorkan, baru dilihat errornya. Kalau dilihat-lihat ya ini adalah mean surface multimodal mean surface temperature seasonality, kayak ini temperaturnya ya. Kemudian kalau ini kita lihat ya, ini di periode mana nih? Ya, dia lebih hangat di selatan, berarti di periode DJF. Ya, DJF. Jadi di utaranya nih dingin. Jadi ketika DJF maka multimodal mean absolute seasonality. Multimodal mean absolute seasonality.
Di sini kita lihat lagi bahwa di Indonesia ya. Nah, ini absolut apa ya? Nggak jelas di sini nih. Yang ini yang jelas nih ya, multi model mean bias ya. Di Indonesia masih kecil biasnya ya. Beberapa ada yang underestimate, tapi beberapa ada yang overestimate, tapi rendah sekali ya. Yang paling tinggi underestimate. Ya, underestimate berarti kenyataannya lebih tinggi ya, suhunya ya. Itu adalah di Asia, Eropa ya, di Eurasia, Afrika bagian utara ya. Kemudian di laut ini malah dia overestimate di laut. Seneng dia. Oke, kemudian ini adalah Air 5 ya, Asing- Air 5 asing ya. Gimana gitu ya? Ini Air 5 juga ya. Oh, Air 5 tapi sama era interim ya. Kalau di sini sama GPCP observation ya. Ini hujan kalau GPCP, GPCP ini hujan. Kita bisa lihat bahwa ini kita lihat mean precipitation-nya dulu dari modelnya ya. Di Indonesia dimodelkan banyak hujannya ya. Nah, udah tidur Daerah situ. tropis. Ya, saya itu ya. Kemudian ini adalah mean bias ya, berarti biasnya. Di Indonesia oke, cukup bagus, cuman kecuali di sini di Maluku ini. Di Maluku ini dia overestimate, jauh sekali, tinggi sekali dia. Overestimate. Kenyataannya nggak kayak gitu ya. Kemudian absolute error juga besar sekali ya, terutama di Indonesia bagian timur, di Maluku ini ya. Sulawesi dan Maluku ini. Errornya tinggi sekali. Kalau di Jawa masih mending lah. Kalau model hujan ya, simulasi hujannya errornya banyak di Indonesia ya. Kenapa? Ya karena di Indonesia hujannya banyak gitu aja ya. Di daerah sini hujannya dikit-dikit ya. Pasti kesalahan dia sedikit. Kalau di daerah yang hujannya banyak, tingkat kesalahannya lebih tinggi ya. Wajar aja ya. Beda dengan suhu ya. Kalau suhu ya di Indonesia perbedaannya kan sedikit. Sehingga lebih gampang ditebak oleh model ya. Kalau hujan ini ya sulit ya. Sulit hujannya. Nah, ini yang observe ya. Ini yang multimodal mean ya. Kita lihat aja di sini sangat tinggi sekali ya. Dia punya hujan di Indonesia itu besar. Besar sekali. Ini pitanya kayak gini ya, ciri khasnya di ini. Di Pasifik, Samudra Pasifik ya. Ya, itulah kenapa kita sangat menarik ya jadikan objek penelitian cuaca ya, karena memang hujannya besar banget di sini. Hujannya paling besar. Paling banyak hujannya. Makanya hutannya juga lebat. Salah yang paling lebat di dunia ya. Karena di negara-negara lintang tinggi, lintang rendah ya nggak ada yang selebat itu ya. Oke ya. Kemudian ini juga data satelit ya, ECAM ya. ECAM model, sorry. ECAM model. Apa? Kenapa? Jadi beberapa selisih di Gua juga presipitasi dikarenakan adanya Susu beruang. perbedaan sirkulasi ya. Sirkulasi. Kemudian kita korelasikan ya. Kita lihat di sini adalah korelasi dari precipitation ya. ECAM model Eropa ya. Kemudian dan GPCC. GPCC itu data satelit yang sudah diasimilasi dengan observasi ya. Hujan ya. Kita lihat korelasinya di Indonesia gimana, korelasinya ya kurang baik ya. Ada yang warna hijau nih berarti kurang baik nih. Hijau, ada ya beberapa yang merah ya. Sekali lagi ya, kenapa buruk korelasinya ya? Karena hujan ya. Hujan kan variabilitasnya sangat tinggi di Indonesia. Sementara kalau di Eropa sangat baik nih. Eropa Eurasia lah, Eurasia sangat baik, kemudian Amerika bagian utara sangat baik. Lagi-lagi di daerah-daerah yang tropis ya, korelasinya jatuh. Karena di sini kan hujannya sedikit ya. Jadi dia memang bagus dia. Ini di bulan Januari ya. Ini di bulan Juli. Ya, di bulan Juli sebaliknya ya. Indonesia banyak meningkat. Itu kan.
Ya karena pada bulan Juli ya, Apa tuh namanya? musim kemarau ya, Cina, kebanyakan sebagian besar. Naruto. Sementara di Eurasia dan Eropa bagian utara menurun korelasinya. Kenapa? Ya karena pada bulan JJA di sana summer monsoon. Iya kan? Salah. Jadi Ya, musim itu beda hujan di angin. kebanyakan di Kayak ini. daerah lintang tinggi Nah, ini kan dan banyak. subtropik itu terjadi saat musim panas ke musim gugur gitu. Musim panas bergeser ke musim gugur. Hujannya di situ ya. Nah, keringnya kapan? Keringnya itu saat musim gugur, dingin, semi ya. Musim dingin itu dingin. Kering ya. Hujannya sedikit. Jadi bukan musim panasnya yang hujannya dikit, beda. Ya. Beda. Kemudian ini adalah cloud fraction ya dari ICMWF ya. Kemudian ini adalah dari radar ya. Lumayan ya. Kalau kita lihat sudah mirip, bentuknya sudah mirip walaupun ada yang nggak mirip di sini. Sebentar lagi akan putus ya, biasa ntar gabung lagi lah. Oke, ini adalah ICMWF, kemudian ini adalah ada data observasi ya, simulasi, kemudian ini adalah difference. Ini adalah cloud cover ya, tutupan awan. Di Indonesia itu agak-agak overestimate ya. Jadi kalau mau menghitung bias atau error itu model dikurangin observasi ya, jangan kebalik. Kebalik beda lagi ntar. Model dikurang observasi. Jadi kalau positif itu berarti modelnya lebih besar, berarti dia overestimate. Kalau dia negatif berarti modelnya lebih kecil, berarti dia underestimate. Nah, selisihnya ya di Indonesia lumayan lah ya. Di JJA itu agak overestimate, kemudian di DJF lumayan bagus. Kecuali bagian selatan ya. Kemudian ini adalah yang observe, kemudian yang ini adalah yang bawah adalah simulated ya. Total cloud cover ya. Yang ini model ya. Ya di Indonesia dimodelkan lebih banyak cloud covernya, padahal kenyataannya nggak begitu juga. Ya kalau di daerah tropis ciri khasnya dia cloud covernya tinggi ya. Karena kan daerah pertemuan ya. Dari bagian angin di bagian utara dan bagian bumi bagian selatan bertemu, kemudian terjadi konvektivitas yang tinggi. Nah, subsidence-nya adalah di daerah lintang subtropis. Ya, makanya gurun-gurun itu kebanyakan ada di daerah subtropis. Gurun-gurun ya. Contohnya di sini ya. Ini ada gurun yang di Cina nih, ada gurun Gobi, ya, kemudian Taklamakan ya. Kemudian ini Jazirah Arab gurun, ini juga gurun Sahara bagian utara nih. Kemudian ini juga di Amerika gurun ya. Kemudian ini Australia jelas gurun. Di sini gurun. Namibia ya. Kemudian ini, nah yang agak beda di sini Brazil ini hutan. Agak beda sedikit ya. Sirkulasinya berbeda sedikit. Walaupun dia cloud covernya rendah, tapi ini hutan. Itu ya kebanyakan ya. Kemudian ya ini adalah pengukuran albedo ya dari satelit. Pengukuran albedo ya. Ya makin tinggi berarti ini S nih. Albedonya tinggi nih S. Kalau air rendah albedonya. Rendah. Kalau yang hijau-hijau ini ya dia hutan berarti. Kalau ini hutan ini pasir, ya. Ini hutan ini pasir. Oke ya. Kemudian ini dari satelit ya, yang kita lihat dari satelit perubahannya ya. Ini Januari, ini Juli ya. Januari, Juli. Cloud covernya ketika Januari dan Juli ini ya, ini karena agak kepotong jadi nggak bisa lihat lagi di sininya ya. Yang jelas kalau Juli di sini lebih banyak esnya ya. Oranye sampai sini soalnya. Kalau ini di sini nggak oranye, agak hijau dikit, nggak berkurang.
Kemudian ini adalah clear sky albedo, artinya kalau awannya dicabut, albedonya berapa gitu ya. Clear sky ini masih ada awannya, ini udah nggak ada awannya ya. Yang paling di Indonesia ya, albedonya ya. Karena laut ya, banyak laut ya, maritim kontinen ya. Kemudian ini adalah ensemble. Dari beberapa model, ini modelnya banyak banget nih. Banyak banget. Ensemble-nya begini rata-ratanya ya. Observasinya gimana? Sudah mirip ya. Ini ada nih. Observasi satelit ya. Udah lumayan mirip, ngikutin ya. Kemudian ini juga sama ya. Dia mirip juga ya. Walaupun kalau dilihat dari sendiri-sendiri ada yang nggak mirip, tapi kalau dilihat dari ensemble-nya mirip sama observasi yang warna hitam itu ya. Nah, ini masih jauh ya. RMSE-nya ya, errornya ya. Di daerah tropis masih tinggi errornya ya. Masih tinggi. Ini OLR ya. Bagus banget ya bentuknya, maksudnya udah menyerupai dengan observasinya ya. Errornya sangat kecil ya, kurang dari 10 watt per meter persegi ya. Kemudian ya ini errornya ya. Kalau dilihat ya memang tetap yang terbesar di daerah tropis errornya. OLR, kemudian ada short wave, yaitu semua keluar dari modelnya dan diobservasi ya. Kemudian kalau kita punya banyak model, kita melakukan korelasi dengan observasinya ya, kita bisa lakukan plot, core plot ya, correlation plot. Ini unsurnya TAS itu temperatur near surface temperatur ya, atau temperatur 2 meter ya. PR precipitation. Ini kalau nggak salah apa ya? Radiasi kali ya. Ini short wave ya. Kemudian modelnya ini ya. Ini observasi yang warna hijau ya. Kemudian ini CMIP 3 ya. Model CMIP 3, ini CMIP 5. Bisa dilihat itu ya. Yang mendekati yang mana? Lebih bagus, sedikit lebih bagus CMIP 5 ya. CMIP 5. Correlation plot. Correlation plot. Kemudian ini adalah energi transport ya, dan wah banyak sekali ya yang bisa divalidasi ya. Kemudian ada heat transport. Bentar lagi mau close nih, bentar lagi mau off nih. 2 menit lagi. Kemudian ada lagi SST ya, SST. Nah SST ini di Indonesia biasanya agak kurang, soalnya dia SST di Indonesia alat ukurnya sedikit ya, sedikitnya juga jarang yang masang, dan sekali dipasang banyak yang hilang, banyak yang dicuri ya, buinya itu banyak yang dicuri gitu. Nggak tahu, di Indonesia hobi banget itu ya, ngambilin barang-barang kayak gitu ya, dipikirnya mahal mungkin ya, dikiloin kali, banyak gitu ya. Kalau kita ada bui itu yang ngambang-ngambang di laut ya, itu kan ada temperatur, pengukuran temperatur permukaan lautnya. Itu kadang-kadang diambil habis dilepas. Kemudian ada salinitas juga bisa diukur ya. Ini juga ada cross section, kemudian ada tutupan es ya yang disurvei ya. Ini sering ya. Penelitian ini masih banyak banget di Eropa ya. Di Indonesia pernah di Puncak Jaya ya beberapa tahun lalu ya. Kemudian apa lagi ya, ini kalau es nggak usah begitu, inilah snow cover ya. Nah di sini juga ada, ini kan kemarin udah belum belajar ya, Taylor diagram ya, Taylor diagram ya. Yang paling bagus yang mana? Yang paling bagus berarti yang ini nih,
yang mendekati dengan observasi. Di sini ada standar deviasi normalized dibandingkan dengan standar deviasi antara observasi dan simulasi. Kemudian ini adalah korelasi. Nah, ini juga ya. Ya. Kemudian mana lagi ya? Ya ini mode-mode yang ada di luar ya. Kita kan ada DFA mode, kalau di luar ada namanya Northern Annular Mode, kemudian ada Southern Annular Mode. Nah, ENSO juga bisa dilihat ya dari SST-nya ya. Bisa dilihat, ini susah juga sih, masih jauh. Sejauh banget ya dari kenyataannya. Ya kemudian dari validasi tadi ya, kita bisa mentelaah ya, dampak dari perubahan iklim. Sebentar lagi mau close. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kalian ngecek, barangkali ada yang tidur. Ya dari validasi tadi ya. Dari validasi tadi kita bisa menilai ya, mengakses kira-kira apa yang perlu diperbaiki agar model itu mendekati kenyataan. Ya. Apakah karena ada error di observasinya ya, atau ada variabilitas yang tinggi saat observasi yang nggak bisa ditangkap oleh model. Contohnya ya ketika ada volcanic eruption ya tahun 1940 ya. Ini saya nggak lupa nih gunung apa di sini gitu. Ini ada letusan Gunung Agung di sini. Kemudian ada Pinatubo yang baru-baru ini ya. Kemudian ada yang dulu ada Santa Maria ya, gunung ini. Ya, kadang-kadang itu membuat error. Jadi model itu nggak bisa memprediksi hal-hal yang di luar natural forcing terlalu tinggi gitu. Kemudian ini lebih lengkap daripada yang ada di gambar-gambar sebelumnya ya. Ini ada ensemble membernya, ada berapa puluh ini. Ini dibandingkan dengan kejadian letusan gunung. Jadi saat ada letusan gunung itu anomalinya bukan anomali ya. Anomalinya besar ya, anomali bener ya. Anomali temperaturnya besar. Dan modelnya nggak bisa memprediksi gitu.
nggak bisa, errornya tinggi saat itu ya. Nanti dia balik lagi errornya kecil ya. Ketika ada letusan gunung tinggi lagi gitu errornya. Oke, jadi summary-nya adalah ya. Jadi rata-rata temperatur polanya itu ya, Oh iya, dan lupa. seasonal cycle ya. Siklus-siklus Enggak. dari cuaca ya, kayak ENSO gitu. Biar bangun ini. SOI ya, Kepo. IOD ya, IOD ya. Apa-apa. Itu dia dapat disimulasikan secara baik oleh model GCM dan model-model global lainnya ya. Kemudian ya, ada error temperatur, terutama pada kutub ya, daerah kutub sih. Tapi kalau di daerah tropis considerable ya, dia lebih apa ya? Ya lebih kecil lah errornya untuk temperatur. Kemudian radiasi itu disimulasikan dengan baik. Tapi dia buruk di daerah kutub karena ada es ya. Kemudian juga di daerah ekuator buruk juga karena ada awan. Kemudian zonal mean radiation temperatur ya, dia better simulation, oke. Kemudian error pada angin ya, itu menyebabkan error pada sirkulasi dan temperatur. Kemudian multimodal mean ya, itu lebih baik daripada individual model, jelas. Ensemble lebih baik daripada individual model. Individual model kadang-kadang bagus, kadang-kadang jelek. Makanya kita bikin ensemble biar dia lebih bagus, dia rata-rata gitu. Ya, ada kemarin untuk mengatasi sih, memperkecil resiko daripada chaotic effect ya, maka dia initial conditionnya dibanyakin gitu, modelnya jadi banyak. Jadi kalau ada yang terlalu rendah, terlalu tinggi, itu sudah ke cover semua di ensemble itu. Kemudian pola-pola variabilitas ya, kayak ENSO, kemudian annular mode, itu ya lumayan bisa disimulasikan tapi kurang bagus ya, kurang bagus. Mau bawa susu beruang? Mana? Kemudian hubungan antara model error dan kondisi klimat sekarang dan selisih pada iklim masa mendatang itu tidak ya, is not well understood ya. Belum dimengerti dengan baik ya. Iya, belum bisa kan diobservasi di masa mendatang. Walaupun kita not well understood, tapi kita bisa memanfaatkan itu ya. Untuk apa? Ya untuk memprediksi ketidakpastian klimat masa depan. Untuk mengurangi resiko daripada ketidakpastian klimat di masa depan. Makanya proyeksi ini nanti kita kalau diproyeksikan semakin memanas di daerah sini, untuk tanaman tertentu berbahaya enggak? Kalau berbahaya berarti ada tindak lanjutnya apa? Apakah mitigasi, apakah adaptasi kan? Hujannya makin tinggi ya, di daerah pesisir misalnya, berbahaya enggak? Kalau berbahaya ya maka pemukiman daerah pesisir harus diselamatkan ya. Mau mitigasi apa adaptasi gitu? Kalau mitigasi ya berarti kita mengurangi emisi gas rumah kaca gitu. Kalau adaptasi ya berarti daerah-daerah pemukiman di pesisir itu ya dibikin rumah panggung apa bagaimana gitu. Misalnya diproyeksikan akan terjadi kenaikan suhu muka laut 70 cm ya. 70 cm itu sampai mana batasnya? Kalau batasnya panjang ya akan tenggelam semua nanti ya. Dalam beberapa tahun mendatang ya, menurut proyeksi begitu. Oke, kira-kira itu ya. Nah, ini cuma appendix saja ya. Kalau yang lupa-lupa kemarin itu ya. Jadi kalau ada natural variability ya solusinya adalah initial condition ensemble ya. Jadi untuk mengatasi natural variability itu maka kita melakukan initial condition ensemble ya. Ya, karena ada chaotic effect dari iklim tadi ya. Karena ada climate is chaotic with variation on time scales from minutes to centuries ya. Jadi variasinya dari menit sampai berabad-abad.
Kemudian ada uncertainty di forcing Lu kalau saya dari model tadi ya. ke mama terus Maka memerlukan skenario ke mama minta- solusinya ya. enggak gimana? Kemudian ada lagi modelnya yang uncertainty ya tadi. Uncertainty ya. Solusinya adalah ya ensemble daripada dulu Garnier yang pieces. Acne foam. Lah kalau nggak Ya, cocok, sisanya kalau cuman nggak cocok ganti, nggak cocok ganti. appendix saja. Nih, om. Oke, silakan yang ingin bertanya kalau ada pertanyaan. Itu buat yang berminyak. Izin Pak, izin bertanya Pak. Kayak gimana? Iya, Yazid. Perbedaannya? Gimana? Izin Pak, terkait perbedaan Udah sih, antara cobain aja simulasi satu-satu. dengan proyeksi itu apa Pak? Terima kasih. Oke. Ini harus saya gambar dulu ya. Bentar aja deh. Dulu. Oke, simulasi dan banyak semuanya lah ya, simulasi, proyeksi, prediksi ya. Ya itu kadang-kadang kata-kata itu masih membingungkan sih. Yang pertama simulasi ya. Simulasi ya. Simulasi itu berarti gini ya. Kan dia kan proses pemodelan itu ya. Jadi ini misalnya dari tahun 1900 sampai dengan tahun 2000. Ini kan present itu kan dia kan kita kan sekarang kan di tahun 2020 ya. Ya kan di 2020. Nah, simulasi yang dilakukan oleh model tadi ya. Dia mencoba membuat mensimulasi ya, simulasi kan meniru masa lalu gitu. Meniru masa lalu. Simulasi. Meniru masa lalu dengan bahan data bisa data masa lalu ataupun dengan forcing. Kalau di GCM pasti forcing. Model itu forcing sih. Forcing. Forcing itu parameter-parameter yang dimasukkan ke dalam persamaan. Simulasi. Sementara proyeksi itu proses lanjut dari simulasi ya. Proses simulasinya dilakukan dari 1900 sampai dengan 2000. Kemudian untuk masa mendatang dimasukkanlah parameter-parameter yang diubah, yang disetting. Yang disetting ya. Ini harus dengan warna merah. Dari tahun 2000 sampai dengan gede banget. Izin Pak, layarnya belum kelihatan Pak. Oh, belum kelihatan ya? Lupa di share screen. Nah, udah kelihatan ya? Sudah. Saya ulang lagi berarti ya. Iya. 2000 sampai 2100. Oke, simulasi ya. Simulasi kan sekarang tahun 2020 ya. Dia mensimulasikan yang sudah lampau. Bahannya dari mana bahan simulasinya? Bahannya bisa dari observasi unsur lain atau bisa juga dengan forcing. Forcing itu berarti sudah diinput di persamaan. Kemudian proyeksi ini lanjutannya simulasi. Lanjutannya proyeksi lanjutannya. Yaitu adalah dari 1900 sampai dengan 2000, kemudian dilanjut lagi 2100. The part of 2100-nya ini adalah proyeksi. Yang ini sebenarnya simulasi. Tapi istilahnya itu adalah baseline. Istilahnya baseline. Kalau dalam proyeksi ya. Istilahnya adalah periode baseline.
baseline. Ya. Walaupun kita di tahun 2020 ya, walaupun kita di tahun 2020 nih, kita ini udah kenyataan 2020. Tapi tetap baseline-nya itu ntar dilihat, baseline-nya dari tahun berapa. Periode setelah baseline itu dia melakukan proyeksi. Proyeksi. Berarti dia kalau pakai data observasi, dia sampai tahun 2000 aja. Bumbunya itu ya, bumbunya itu sampai tahun 2000. Bahannya itu. Selebihnya itu dia sudah memasukkan proyeksi. Jadi kalau ada periode baseline, periode proyeksi. Nah, ini namanya proyeksi yang terakhir ini. Nah, ini proyeksi. Prediksi. Prediksi itu sebenarnya sama dengan proyeksi ya. Prediksi itu sebenarnya hampir-hampir mirip dengan proyeksi. Hanya saja pada prediksi itu dihasilkan oleh model, satu model. Kalau proyeksi modelnya satu tapi skenario-nya banyak. Proyeksi ini lebih ke dia ada tambahan bumbunya skenario. Sementara kalau pada prediksi enggak, satu aja. Skenario itu bisa begini, bisa begini, bisa begini, bisa begini. Saking panjangnya itu dia perlu skenario. Untuk apa ya? Tadi untuk overcome daripada natural variability tadi. Tadi kan di dalam slide itu kan ada nggak? Slide tadi udah ditutup belum? Di dalam slide tadi ya. Ya, ini kan ada initial condition ensemble ya. Jadi ada ensemble, kemudian untuk kedepannya ya, kedepannya kan berarti kan ada ketidakpastian dari forcing. Ya. Caranya gimana? Caranya dengan skenario. Ketidakpastiannya diatasi dengan skenario. Sementara pada simulasi ketidakpastiannya diatasi dengan ensemble. Gitu. Jadi banyak yang ensemble, ini skenario. Cara kerjanya sama, cuman pada skenario forcing yang dirubah. Setelah gimana yang dirubah? Ini di sini nih. Forcing yang di sini yang dirubah nih. Itu forcingnya di style ya, di tune ya. Di tune lah katakanlah. Sementara pada simulasi forcing yang di sini yang dirubah, yang namanya initial condition. Initial condition. Jadi gitu ya. Simulasi proyeksi begitu. Nah, kalau di simulasi ini kita bilangnya validasi ya. Kalau mau cross check berarti kita validasi. Validasi. Tapi kalau pada proyeksi ini, proyeksi setelah sampai saat kita titik saat ini itu namanya verifikasi. Verifikasi. Tapi cuman sampai saat ini aja. Kedepannya belum bisa. Kedepannya nggak bisa diapa-apain. Kedepannya nggak bisa diapa-apain. Yang ada hanya koreksi baseline, kemudian kita proyeksikan. Ya namanya juga belum ada datanya, gimana mau di cross check. Jadi nah kadang-kadang namanya sama, cuman dia berbeda. Ya sebenarnya proyeksi itu ya prediksi itu. Ya. Cuman kalau proyeksi kita erat katakan dengan skenario. Kalau prediksi ya udah kita as is aja. As is itu ya apa adanya gitu. Keluarnya itu ya itu gitu. Prediksi. Dan jangkanya itu prediksi itu sebentar aja. Atau forecast, bahasa Inggrisnya sih forecast ya. Forecast itu sesaat, kemudian ada prediction. Kemudian yang lebih panjang lagi namanya projection. Gitu ya. Kalau di bahasa Inggris. Kalau di Indonesia sama aja ya. Prediksi, proyeksi. Prediksi juga ya. Forecast ya, forecast juga. Itu. Jadi kalau dibikin penggaris, ya ini katakanlah forecast ya. Kemudian ini katakanlah prediction. Kemudian ini projection. Gitu ya. Sama aja, panjangnya aja beda. Gitu.
Itu kalau forecast itu dia ya cuaca, kalau prediction itu dia iklim berkaitan dengan model ya. Kemudian kalau proyeksi pasti dengan skenario. Dia lebih panjang lagi, lebih panjang lagi. Kira-kira itu ya. Nanti ada lagi ya, masih banyak, ada yang namanya hindcast. Hindcast itu ya simulasi itu sama aja. Sama aja hindcast sama simulation itu ya. Sama. Ada ya hindcast ya, namanya hindcast, simulation. Simulasi hindcast sama. Nggak beda. Kalau dicari di web coba ntar. Hindcast. Di sini gelombang ya, teknik peramalan gelombang yang akan datang dengan menggunakan data yang ingin masa lampau. Hindcast aja. Way of testing mathematical model ya. Berarti dia termasuk dari salah satu proses yang digunakan untuk validasi ya, hindcast. Ya. Backtest ya. Bahasa lainnya backtesting. Kalau dalam model matematika atau model statistik backtesting ya. Ada nih, an example of hindcasting would be the entering climate forcing into climate model ya. Jadi memasukkan climate forcing ke dalam model iklim. Gitu ya. Jadi in oceanography and meteorology ya, hindcasting usually refers to numerical model integration of a historical period where no observations have been assimilated ya. Jadi memasukkan numerik ya, model numerik ke dalam historical periode historis ya. Yang tidak ada data observasinya. Nggak ada data observasinya, belum ada. Jadi forcing, isinya forcing, simulasi ya, jatuhnya simulasi. Hindcast sama aja makanya. Ya ini kan pemodelan tadi yang kita bahas tadi, ada segala macamnya. Cuman memang namanya aja yang berbeda, namanya berbeda. Beda dengan reanalysis, reanalysis berbeda. Reanalysis itu artinya sudah dilakukan simulasi, kemudian dia melakukan injeksi data, ini di plus, injeksi data observasi. Itulah namanya reanalysis. Diinjeksi diulang lagi, dimasukin diulang lagi, diperbaiki, ntar ada asimilasi. Itu namanya asimilasi. Ya, jadi bukan model reanalysis, benar-benar model murni yang diisi dari data forcing. Tidak ada observasi sebelumnya dimasukkan. Ya, jadi tidak ada menginjeksi data observasi. Ketika proses menginjeksi data observasi itu berarti sudah diperbaiki modelnya. Nah, perbaikan itu namanya reanalysis. Reanalysis. Jadi ini udah ada model, masukin lagi, baikin lagi, masukin lagi, diperbaiki lagi. Masukin lagi, diperbaiki lagi, diasimilasi. Itu ya. Sementara pada proyeksi enggak ada. Ada lagi yang ingin bertanya? Gimana kira-kira Yazid? Siap, Yazid cukup, mana? Cukupnya bingung apa enggak? Sebagai contoh, kalau misal prediksi itu kayak prediksi. Apa namanya? Proyeksi itu kayak misal di NOAA itu ya, Pak. Gambaran tutupan es di masa mendatang gitu, Pak. Kalau proyeksi itu lebih tepatnya sih RCP ya. RCP 8,5, 4,5 itu. Kenaikan suhu 100 tahun mendatang dengan RCP 8,5 gimana? Dengan RCP 4,5 kenaikan suhu 100 tahun mendatang gimana? Kemarin kan kita udah bahas AR5 ya. AR5. Itu benar-benar dia itu namanya proyeksi. Ice cover juga iya. Kalau dia 100 tahun mendatang ya. Kalau dia cuma sampai misalnya dia modelnya dijalanin cuma sampai tahun depan misalnya.
atau 5 tahun lagi ya. Cuma sampai situ gitu. Itu dia lebih ke prediksi. Tapi kalau proyeksi ini panjang, dia sudah dijalankan aja. Jadi posisi model itu sudah dijalankan. Tahu Jadi kata saya kembalikan pemain lagi ke gambar ya. 25 Jadi sampai ketika 35. proyeksi itu dia sudah dijalankan. Ya, nggak tahu, cuma kan Apa ya namanya menghindari istilahnya ya. Daripada Agregasinya tuh sudah dilakukan ya. Ini sudah finish ya. Model proyeksi sama ada finish. parfumnya ntar beli ntar. Tapi kalau prediction itu nggak finish. Nggak finish. Kenapa nggak finish? Karena Ya, kita biar kalau udah wangi. melewati ini kita saat kondisi sekarang ya. Ini akan dilakukan lagi prediction berikutnya. Berapa tahun lagi? Ketika sudah terlampaui akan dilakukan lagi terus. Ketika sudah terlampaui akan dilakukan lagi terus. Sama forecast juga gitu. Forecast kalau ini udah bikin lagi forecast. Ini udah bikin lagi, ini udah bikin lagi, ini udah bikin Orang lagi. diambil-ambil mulu. Pertambahannya begini itu. Tapi kalau proyeksi enggak, dia langsung finish dia 100 tahun. Finish. Iya buat ini. Tahun depan 100 tahun lagi udah finish. Gimana lagi yang dilakukan? Yang dilakukan dia bikin proyeksi lagi. Panjang lagi langsung finish terakhir. Gurunya nggak ngasih link biasanya. Itu pertambahannya Cocok gitu. panjang. Belum ada Pertambahannya panjang. Tapi kalau prediksi itu belum finish. Kayaknya di DO. Contohnya prediksi Enso. Dulu ini. Yang benar kalau prediksi Enso. Ntar saya liatin dulu. Udah, yuk. Lu daring nggak sih? Gue juga belum daring. Ah, lu berdua di DO berarti. Teman-teman lu pada daring itu. Tanya coba di grup. Orang gue juga masuk. Aduh kecil amat ya. Sekolahan. Oh, jangan-jangan masuk kelas. Cuma lu nggak tahu. Masuk ke kelas, masuk ke sekolah ya, Mak? Ini nih. Jangan-jangan iya ya. Jangan-jangan dia lagi study Nah, ini kan ke Jepang. model Enso prediction. Gua harus nonton One Punch Man di sono. Observasi berhenti di waktu itu tahun 2014 Enggak, Agustus. itu pada kuliah tatap muka itu lu nggak datang. Ketika diprediksi dia hanya sampai tahun depan. Udah, stop dia modelnya stop. Dia tidak di running lagi. Nanti ketika sudah sampai Iya, saat tatap itu muka ya, gua atau cuma sudah bilang masuk ke lu, Mak. sudah masuk 1 bulan, Kongko. dia kan manjangin lagi sebulan Dia gitu. sekongkol sama yoga. Itu namanya Yok bolos, prediksi. Yok Tapi pasti dia yang kalau ngajak bolos. proyeksi ya No bener kan, Mak? Dia yang ngabisin item-itemnya. Gua makan aja enggak. Tadi nggak mau ngaku. Apaan? Nggak mau ngaku lu. Apaan deh? Biar dikira gue paling hina. Padahal sebenarnya kalau paling proyeksi udah finish 2100. Jauh ya, di depan ya. Udah sebelum 2100 ya dia nggak akan dikerjakan lagi gitu. parah ya, Mak ya. Sementara kalau prediction jalan 1 bulan dia manjangin lagi sebulan. Jalan 1 bulan dia manjangin lagi sebulan gitu. Ke depan ya, terus ke depan terus. Prediction. Tapi kalau projection nggak pernah diinjek data apapun, nggak pernah. Kecuali di periode baseline. Udah nggak nambah. Baseline-nya tahun 2000 aja udah. Walaupun sekarang 2020. Jadi tidak diperbaiki ya. Tidak diperbaiki RCP itu. Nanti kalau misalnya udah di AR6, dia akan mengganti skenario. Udah bukan RCP lagi. Kayak dulu kan skenarionya kan namanya kan A1B, kemudian AB1 apa-apa gitu ya. Itu pakai SRS ya. Stress ya. Apa namanya di AR4, di AR5 RCP. Ntar di AR6 apalagi misalnya. Jadi yang diganti adalah skenarionya. Jadi nggak diupdate tapi diganti. Dibuang, ganti yang baru skenarionya. Gimana kira-kira Yazid? Izin Pak, satu lagi terkait skenario itu, skenario yang dimaksud itu seperti apa aja sih Pak? Skenario yang dimaksud itu ya RCP 8,5, 60, 4,5, 2,6 ya. Ini artinya adalah dalam 100 tahun mendatang ya, itu terjadi perubahan radiasi sebanyak 2,6 watt per meter per second per tahun. Kalau ini 8,5 berarti terjadi perubahan radiasi sebesar 8,5 watt per meter persegi per tahun. Itu RCP. Sementara dulu ada yang namanya SRS, Special Report on Emission Scenarios. Ini di AR4, kalau nggak salah AR4 atau AR4 ya, kayak AR4.
A1. A1 itu adalah rapid economic growth. Terjadi pertambahan 1,4 sampai 0,4 derajat Celcius. B1 global environmental sustainability. Kemudian A2. A2 itu adalah regionally oriented economic development ya. Jadi banyak Enggak, faktornya itu banyak, bukan udah di bukan kelas, faktor iklim cuma lagi. dia Ya. bolos sama yoga. Pada SRS. B2 local environmental sustainability ya. Yang paling bagus waktu itu ya B2. Tuh, B2 atau kan? B1. Lagi tatap muka Jadi kan? A1 itu more economic focus, jadi dunia itu berkembang, ekonomi digenjot, pabrik tambah banyak. Kemudian B itu adalah more environmental focus. Jadi bahan bakar bumi, bahan bakar minyak ditekan. Ya. Kemudian lebih ramah lingkungan teknologinya, skenario B. Inilah contoh-contoh skenarionya. Sementara yang RCP hanya perubahan radiasinya. Jadi dari sini kita akan pindah ke sini. Kita sudah pindah ke sini. Ini sama ya, sudah di running sampai 2100 sudah. Di AR4. Sementara yang baru RCP ya. RCP. Receive concentration pathways. Representatif ya. Nah, ini hanya mengubah apa namanya warmingnya aja, gas rumah kacanya aja yang dirubah. Nah ini nih, ini AR5, produk AR5. Ntar AR6 baru lagi skenarionya, beda lagi. Jadi kalau sekarang skripsinya di AR5, nanti kalau skripsinya di RCP, dulu skripsi zaman saya di zaman saya 2010 ya. 2000 berapa nih ya? Di 2000 berapa nih? 2012 ya. Itu pakai SRES. Sekarang sudah pakai RCP, nanti apalagi nggak tahu saya, apalagi. Beda lagi. Itu ya contoh proyeksi ya. Di dalamnya yang diproyeksi apa macam-macam, ada hujan, ada suhu, itu pasti unsurnya pasti itu gitu. Cuman skenarionya beda. Dia mah bolos kuliah mak dengan Oke, gimana? tidak memakai headset. Siap, cukup Pak. Terima kasih Pak. Kan bolosnya 10 detik doang. Apa yang diomongin dalam 10 detik? Oke, kita absen dulu. Jadi belum di absen. Makanya. Yang penting nggak bolos terus-terusan kayak lu. Orang lagi Absen. tatap muka di kelas, lu sama yoga bolos. Orang dia ragu. Enggak. Kata lah ya lah yang ngasih tahu itu. Oh, berarti lah sekongkol sama lu. Adit ada nggak Adit? Nah, ini sudah mau dibikin Asma ada ya? siapa itu? Siap hadir Pak. Fiona nggak ada? Siap hadir Pak. Ada ya? Siap hadir Pak. Firman. Siap Ada. hadir, Pak. Harasta, Hadir, Pak. Hilmi, Hadir, Pak. Lutfi, Banyak Naruto nggak? Hadir, Pak. Zaki ada nggak? Hadir, Pak. Orang cuma 200 episode, Raihan, 200. 250 apa 200? Hadir Pak. Lu tau dari mana? Rensi, Hadir Hadir. Pak. Dari Jepang lu tahu. Rizky Matori, Hadir, Pak. Lagi rapat ya. Trai ada ya? Pusing tuh. Hadir, Pak. Ya, Zid ada. Oke. Oke, sekian. Nanti kita cek lagi. Tolong dicek komputer bawah udah connect apa belum. Kalau nggak connect, ntar saya coba satu aja lah. Saya install TeamViewer aja di bawah. Install Zoom aja di bawah. Di Linuxnya. Mudah-mudahan bisa diinstal Zoom. Nanti kita di bawah aja. Kalau nggak, ntar pakai Classroom aja. Kalau misalnya nggak bisa. Kayak Google Classroom. Di satu dulu. Daripada nggak jalan-jalan, internet di bawah nggak bisa-bisa. Oke, sampai ketemu lagi di nanti siang jam 1:30. Siap, terima kasih Pak. Ya. Siap, terima